Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Permana, NPM 2210100387. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video yaitu dengan judul pembagian kekuasaan. Mengapa pembagian kekuasaan itu sangat penting? Karena agar tidak adanya seorang pejabat yang menjadi tirani dan dapat merugikan negara dan tidak menyiksa masyarakat atau warga negara di dalam negara tersebut. Apa itu pembagian kekuasaan? Di sini akan saya membahas tentang pembagian kekuasaan adalah pemisahan fungsi-fungsi utama negara agar tidak terpusat dalam satu tangan. Ini merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Tujuan utama dari pembagian kekuasaan adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjamin keadilan, dan melindungi hak-hak warga negara. Pentingnya pembagian kekuasaan yaitu untuk menjamin sistem demokrasi berjalan adil. Dengan adanya pembagian kekuasaan ini, setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak ada satupun lembaga yang dapat menguasai keseluruhan kekuasaan. Menyediakan mekanisme pengawasan antar lembaga. Setiap lembaga memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengimbangi lembaga lainnya, sehingga tercipta akuntabilitas, menjaga kebebasan rakyat, dan menjadi supremasi hukum. Pembagian kekuasaan membantu melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil. Asal-usul dalam dasar filosofis. Yang pertama, John Locke mengemukakan salah satu konsep yaitu pemisahan kekuasaan. Ia berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibagi untuk mencegah absolutisme raja. John Locke membagi kekuasaan menjadi dua bagian utama, yaitu legislatif yang bertugas untuk membuat hukum, yang kedua eksekutif, yaitu bertugas untuk menjalankan hukum. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang penguasa. Yang kedua, ada teori dari filosofis Montesquieu. Montesquieu menyempurnakan ide dari John Locke dengan memperkenalkan konsep trias politika yang membagi kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif yaitu membuat undang-undang. Maksudnya legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, yudikatif menafsirkan dan menerapkan undang-undang. Kutipan terkenalnya yaitu kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut korup secara absolut, menekankan pentingnya pembagian kekuasaan. Prinsip check and balance, setiap lembaga saling mengawasi dan mengimbangi, sehingga tidak ada lembaga yang dapat bertindak sewenang-wenang dan membuat negara menjadi hancur. Bentuk-bentuk pembagian kekuasaan, adapun yang pertama ada secara horizontal. Pemisahan berdasarkan fungsi lembaga negara di tingkat pusat. Legislatif bertugas untuk membuat undang-undang dan mengawasi dalam pelaksanaannya. Yang kedua ada eksekutif, bertugas untuk menjalankan undang-undang dan mengelola pemerintahan. Yang ketiga ada yudikatif, bertugas untuk menafsirkan undang-undang dan menyelesaikan sengketa hukum. Yang kedua ada secara vertikal, pemisahan antara pusat dan daerah. Yang pertama, pemerintah pusat atau nasional memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan nasional. Yang kedua, pemerintah daerah pula, provinsi atau kabupaten kota, memiliki otonomi untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, ada secara fungsional. Pemisahan antar lembaga independen
Adapun yang pertama yaitu Bank Indonesia untuk mengatur kebijakan moneter dan kestabilan keuangan dalam suatu negara. Yang kedua ada Komnas HAM. Komnas HAM mengawasi dan melindungi hak asasi manusia agar tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak manusia tersebut. Yang ketiga ada BPK, KPU, dan KPK. Lembaga-lembaga ini yang memiliki fungsi khusus dalam mengawasi dan penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen, Indonesia menganut pemisahan kekuasaan secara terbatas dengan prinsip keseimbangan antar lembaga. Yang pertama, saya jelaskan di sini ada kekuasaan legislatif. Di dalam legislatif ada seorang atau lembaga DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsinya yaitu sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak-hak DPR yaitu interpelasi, meminta penjelasan dari pemerintah. Hak angket yaitu melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu hak menyatakan pendapat, yaitu mengeluarkan pendapat resmi mengenai isu-isu penting. Contoh kegiatannya yaitu ada pengesahan undang-undang, evaluasi APBN, dan rapat kerja dengan presiden atau para menteri. Yang kedua ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi kepentingan daerah dan memberikan pertimbangan kepada DPR. DPD tidak memiliki kekuasaan legislatif penuh seperti yang dilakukan oleh DPR, tetapi berperan dalam pengawasan dan memberikan masukan. Yang ketiga ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dulu lembaga ini lembaga tertinggi, kini berfungsi untuk mengubah undang-undang dan melantik presiden, dan presiden sekarang menjadi lembaga tertinggi pada saat ini. Adapun yang kedua yaitu MPR, terdiri dari anggota DPR dan DPD. Selanjutnya ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden. Pemegang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan. Fungsinya yaitu menjalankan pemerintahan, menunjuk menteri dan pejabat tinggi negara, menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional, mengangkat dan memberhentikan pejabat tinggi negara. Yang kedua ada kementerian dan lembaga. Mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah, contoh kementerian atau Kementeri Keuangan yaitu sebagai anggaran, Kemendikbud yaitu sebagai pendidikan, dan Kemenkes yaitu sebagai kesehatan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pemerintah daerah. Otonomi daerah yaitu gubernur, bupati, wali kota memiliki wewenang untuk mengelola urusan daerahnya masing-masing. Contoh wewenang pengelolaan pendidikan, layanan kesehatan, pariwisata, dan infrastruktur pada daerahnya tersebut. Yaitu ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif terdiri dari yang pertama Mahkamah Agung atau MA, pengadilan tertinggi untuk semua kasus hukum, membawahi peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Tugasnya yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Yang ketiga ada Komisi Yudisial. Fungsinya yaitu menjaga integritas hakim dan pengadilan, mengusulkan calon hakim agung, dan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Prinsip check and balance. Yang pertama ada konsep hukum, yaitu masing-masing lembaga tidak bisa bekerja sewenang-wenang. Setiap lembaga memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengimbangi lembaga lainnya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Contoh di Indonesia yaitu DPR dapat memakzulkan presiden jika terbukti melakukan pelanggaran. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang dasar yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Maksudnya membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Komisi Yudisial dapat mengusulkan pencopotan hakim yang melanggar kode etik. Presiden dapat menertibkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengatasi situasi darurat. Tantangan dan kritik di sini yaitu tantangan praktis, yaitu tumpang tindih wewenang antar lembaga negara. Seringkali terjadi konflik antar lembaga legislatif dan eksekutif. Intervensi politik pada lembaga yudikatif, kemandirian lembaga peradilan seringkali terancam oleh kepentingan politik. Budaya hukum yang lemah, masyarakat hukum memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum. Adapun solusinya yaitu reformasi kelembagaan, memperkuat independensi lembaga-lembaga negara, pendidikan politik dan hukum bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, keterbukaan informasi, mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Pembagian kekuasaan, prinsip utama demokrasi yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Trias politika terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif, masing-masing memiliki fungsi dan batasan. Di Indonesia, setiap lembaga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Prinsip check and balance adalah kunci untuk memastikan tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Rakyat berperan penting dalam pengawasan dan memilih pemimpin yang tepat. Sampai di sini saja presentasi yang dapat saya berikan. Semoga memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang pembagian kekuasaan dalam konteks di Indonesia, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.